Halo semuanya. Jadi, gimana kabar kalian hari ini? Semoga pada baik-baik aja ya dan sehat selalu. Sebelum itu, aku memperkenalkan diri dulu. Kalau misalnya nama aku tuh Dwi Arya dan di sini kita itu mau sama-sama belajar. Kalian pasti nggak asing nggak sih dengan kata-kata magnet atau benda yang punya magnetnya? Jadi, magnet itu suatu benda yang punya kemampuan tarik-menarik. Nah, di video kali ini tuh kita akan membahas tentang kemagnetan. Sebelum kita memulai materi, lebih baik kita berdoa dulu agar pada pembelajaran kali ini tuh bisa bermanfaat dengan baik dan berguna bagi kita semua. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi humadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Berdoa selesai. Jadi aku mau ngejelasin dulu ada beberapa materi kemagnetan yang bakal kita bahas. Yang pertama itu ada gaya magnet, cara membuat magnet dan menghilangkan magnet, gaya Lorentz dan induksi elektromagnetik, serta pemanfaatan magnet pada bidang teknologi. Nah, materi yang pertama itu kita akan bahas tentang gaya magnet. Jadi, seperti apa yang udah aku sampaikan tadi, kalau misalnya magnet itu adalah suatu benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kata magnet ini ternyata dari Yunani, yang artinya batu magnesian. Magnet itu punya daerah yang disebut sebagai medan magnet yang dapat menarik suatu benda-benda magnet. Pada dasarnya sih, magnet itu punya dua kutub. Yang pertama ada kutub utara dan kutub selatan. Tapi ini tuh beda sama kutub yang ada di bumi. Jadi, jika didekatkan dua magnet, maka kutub yang senama itu akan tolak menolak. Contoh, utara dengan utara, selatan dengan selatan, itu akan tolak menolak. Sedangkan sebaliknya nih, jika kedua magnet didekatkan dengan kutub yang tidak senama, akan tarik menarik. Contohnya ya kayak selatan dan utara, atau sebaliknya utara dan selatan. Kita ke sifat kemagnetan pada benda. Kira-kira semua benda itu bisa ditarik gak sih sama magnet? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku sih nggak bisa, karena nggak semua benda dapat ditarik oleh magnet. Hanya benda-benda tertentu yang memiliki sifat kemagnetan yang dapat ditarik oleh magnet. Jadi, sifat magnet itu ada 3. Yang pertama, ada ferromagnetic. Ferromagnetic adalah benda-benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Misalnya ada besi, baja, kobalt, dan nikel. Terus yang kedua, itu ada paramagnetic. Paramagnetic adalah suatu benda yang memiliki daya tarik yang lemah oleh magnet. Misalnya ada magnesium dan litium. Sebenarnya masih banyak lagi contohnya. Yang ketiga itu ada diamagnetic. Adalah benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet sama sekali. Contoh seperti perak, emas, tembaga, maupun plastik. Kekuatan gaya magnet itu terletak pada kedua kutubnya yang berasal dari interaksi antara kutub magnet yang ditimbulkan dari gerakan muatan listrik negatif atau elektron pada suatu benda. Kita lanjut ke bentuk-bentuk magnet. Kira-kira yang kalian ketahui itu bentuk magnet itu ada apa aja sih? Lingkaran, kotak, atau yang lain-lain ya. Jadi bentuk magnet itu ada 7. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada magnet ladam. Terus ada magnet U, ada magnet batang, ada magnet silinder, magnet lingkaran, magnet cincin, dan magnet jarum. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu untuk cara memunculkan atau membuat sifat suatu magnet dengan cara menghilangkan sifat suatu magnet. Kalian tahu gak sih kalau ternyata sifat magnet itu bisa dibuat? Ternyata ada 3 cara untuk memunculkan sifat magnet tersebut. Yang pertama, itu ada menggosok. Besi dapat dijadikan magnet dengan cara menggosok.
besi digosok dengan arah yang tetap agar magnet elementer dapat diatur untuk menuju ke satu arah saja. Menggosok magnet itu ujung kutub utara magnet yang digosokkan dari ujung besi B ke A akan mengubah besi menjadi magnet dengan kutub utara pada ujung B dan kutub selatan pada ujung A. Jadi, ujung batang besi yang pertama kali digosok itu akan memiliki kutub yang sama dengan kutub magnet yang menggosokkan. Yang kedua itu ada cara induksi. Baja dan besi dapat dijadikan magnet dengan cara menginduksi atau mendekatkannya dengan magnet selama beberapa waktu. Sifat magnet ini menunjukkan kalau misalnya magnet akan saling tarik-menarik jika kutub yang berbeda didekatkan dan akan tolak-menolak jika kutub yang sama. Sehingga ujung B akan menjadi kutub utara dan ujung A akan menjadi kutub selatan. Yang ketiga itu ada cara elektromagnetik. Dipilihnya arus DC karena dapat menyamakan arah magnet elementer pada besi atau baja. Kutub magnet besi atau baja yang terbentuk tergantung pada arah lilitan kawat penghantar. Jika arah arus berlawanan dengan arah jarum jam, maka ujung A besi atau baja tersebut akan menjadi kutub utara dan ujung B akan menjadi kutub selatan. Maupun sebaliknya, jika arah arus searah dengan jarum jam, maka ujung A besi atau baja akan menjadi kutub selatan. Nah, kita udah tahu tuh cara membuat magnet atau memunculkan sifat magnet. Kita juga harus tahu dong untuk cara menghilangkan sifat magnet. Selain dapat dibuat atau dimunculkan, magnet ini bisa dihilangkan juga. Terdapat beberapa cara untuk menghilangkan sifat kemagnetan. Sifat kemagnetan bahan dapat dihilangkan dengan cara memukul magnet, memanaskan, dan meliliti magnet dengan arus bolak-balik atau AC. Pada prinsipnya, sifat kemagnetan ini dapat dihilangkan dengan cara mengacak arah magnet elementer. Menurut kalian kira-kira bumi itu memiliki medan magnet gak sih? Bumi memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar bumi yang masih dipengaruhi oleh gaya tarik magnet bumi. Kira-kira kalian tahu nggak apa buktinya? Aku punya sedikit pertanyaan buat kalian, dan kalian bisa jawab pertanyaan ini di kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita masuk ke materi yang 3, yaitu induksi dan gaya Lorentz. Pertama kita bahas tentang induksi dulu. Konsep induksi magnet berawal dari tidak terkendalinya putaran jarum kompas yang ada di kapal laut saat petir menyambar. Ini menurut Hans Christian Ørsted pada tahun 1820. Dia membuktikan bahwa arus listrik dapat ditimbulkan melalui medan magnet. Ada cara untuk membuktikannya, yaitu dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri arus listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Ørsted. Sesuai namanya tadi, arah medan magnet dan arah arus dapat ditunjukkan dengan menggunakan tangan kanan, menunjukkan arus listrik, dan B menunjukkan medan magnet. Lanjut, kita akan masuk ke gaya Lorentz. Sebelumnya kita mulai dulu di pengertian gaya Lorentz. Ada yang tahu nggak kira-kira gaya Lorentz itu apa? Jadi, kalau yang belum tahu, gaya Lorentz itu yaitu gaya yang timbul akibat adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Jika kita memiliki suatu benda konduktor yang berada di dalam medan magnet, kemudian kita aliri benda tersebut dengan arus listrik, maka akan timbul suatu gaya yang mampu menggerakkan benda tersebut. Nah, itu tuh namanya gaya Lorentz. Dapat diketahui juga bahwa semakin besar arus listrik, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar juga. Semakin besar medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Mereka berbanding lurus. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada di dalam medan magnet, gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Untuk arah arus atau dilambangkan dengan I dan arah medan magnet dilambangkan dengan B. Mereka saling tegak lurus. Yuk kita bahas soal nomor 1. Diketahui pada soal panjang kawat tembaga yaitu 2 meter. Dengan dialiri arus listrik sebesar 2 mA, kita konferensikan menjadi 0,002 ampere atau 2 kali 10 min 3. F-nya diketahui 12 Newton. Yang ditanya adalah berapakah besar medan magnetnya? Cara mencari medan magnet yaitu menggunakan rumus B sama dengan F per I dikali L. F kita masukkan sebesar 12 Newton per I-nya kita masukkan 2 kali 10 min 3.
dikali L atau panjang sebesar 2 meter. Dan kita mendapatkan hasil besar medan magnet yaitu 3 kali 10 akar 3 Tesla. Untuk materi selanjutnya kita lanjut ke induksi elektromagnetik. Pengertian induksi elektromagnetik adalah peristiwa timbulnya arus listrik akibat perubahan flux magnetik. Apa sih flux magnetik itu? Nah, flux magnetik ini bisa kita artikan sebagai banyaknya garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Induksi elektromagnetik itu sebenarnya pertama kali diselidiki oleh seorang ilmuwan dari Jerman bernama Michael Faraday. Alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik itu ada 3. Yang pertama, itu ada generator. Generator merupakan alat yang digunakan untuk merubah energi gerak atau kinetik menjadi energi listrik. Energi gerak yang dimiliki generator dapat diperoleh dari berbagai sumber energi alternatif, misal dari angin, air, dan sebagainya. Generator ini dibedakan menjadi generator AC atau alternating current dan generator DC sebagai direct current. Yang kedua itu ada dinamo AC/DC. Dinamo itu sebuah alat yang berfungsi untuk merubah energi gerak menjadi listrik. Kurang lebih ya sama aja sih sebenarnya sama generator, termasuk penggunaan satu cincin yang dibelah menjadi 2 atau yang disebut komutator pada dinamo DC dan cincin ganda pada dinamo AC. Yang ketiga, ada transformator. Transformator ini salah satu cara menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Biasanya mereka ini dipakai sama PLN atau di rumah-rumah atau berdasarkan penggunaannya. Transformator ini dibagi jadi 2, yaitu step down and transformator step up. Pertama kita bahas dulu yang step down. Transformator step down itu memiliki fungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Sedangkan transformator step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Pada dasarnya transformator ini terdiri atas beberapa lilitan, yaitu lilitan primer dan lilitan sekunder yang dihubungkan dengan menggunakan inti besi. Lilitan primer yang mendapat tegangan AC akan menginduksi inti besi hingga menjadi magnet. Perubahan arah arus AC membuat medan magnet yang terbentuk berubah-ubah sehingga menghasilkan tegangan AC pada ujung-ujung kumparan sekunder. Besar kecilnya tegangan yang dihasilkan transformator sangat dipengaruhi oleh jumlah lilitan pada kumparan primer dan sekunder. Jika jumlah lilitan primer yang lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder, maka tegangan pada kumparan sekunder juga akan lebih kecil daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut dengan transformator step down. Tapi jika jumlah lilitan primer lebih sedikit dibanding sekundernya, maka tegangan pada kumparan sekunder akan lebih besar daripada tegangan pada kumparan primer. Dan transformator tersebut disebut dengan transformator step up. Pada kenyataannya, gak ada sebenarnya yang dapat dibuat transformator dengan efisien mencapai 100% loh. Atau disebut dengan ideal. Karena biasanya sih sebagian besar energi listrik itu yang masuk ke dalam kumparan primer akan diubah menjadi kalor. Perubahan energi listrik menjadi kalor ini salah satu disebabkan oleh adanya arus eddy pada inti besinya. Hitungan efisien trafo yang tidak ideal tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan rumus berikut. Sebelum kita lanjut ke materi yang terakhir, di sini terdapat 2 contoh latihan soal yang bisa kalian kerjakan ya. Dan untuk yang terakhir, itu ada materi tentang pemanfaatan magnet pada bidang teknologi. Yang pertama, itu dia biasanya dipakai di bidang kesehatan, yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Biasanya sih orang-orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbaris sejajar menjadi jarum kompas. Nukleon tersebut kemudian ditembak dengan gelombang radio untuk menginduksi arahnya. Saat arahnya sejajar, nukleon tersebut akan memancarkan gelombang radio yang akhirnya diterima oleh komputer sebagai pencitraan kondisi dalam tubuh. Gambar tersebut dapat menunjukkan adanya penyakit dalam tubuh manusia. Jadi biasanya sih untuk melihat penyakit-penyakit ya dalam tubuh kita yang sudah tidak kelihatan oleh dokter. Yang kedua, ada kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetical levitate atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10
mm di atas relnya. Namun, meski rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam. Kira-kira karena apa sih? Hal ini tuh disebabkan karena kereta maglev menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Yang terakhir, yaitu pemanfaatan magnet dalam PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik.